Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran, mata pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 12 di MAN 1 Banjarmasin. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Anak-anak juga di rumah baca doa dulu ya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga diawali dengan doa. Pembelajaran pada kali ini akan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak kelas 12 MAN 1 Banjarmasin. Jadi pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas ialah berpikir optimis dan sabar dalam menghadapi ujian maupun cobaan. Namun sebelum kita lebih dalam atau lebih ke ranah apa sih bersikap optimis, apa sih sabar dalam menghadapi ujian, Bapak mau mengajak anak-anak semuanya untuk mengamati gambar yang ada di samping Bapak ini. Nah, jadi gambar di samping ini coba anak-anak amati dengan baik. Apa sih yang bisa diperhatikan dalam gambar yang ada di samping Bapak ini? Ya, kalau sudah, nanti Bapak mau minta penjelasan dari anak-anak, mungkin perwakilan kelas salah satu bisa menjelaskan kepada Bapak nantinya. Ya. Selanjutnya, Bapak ada sedikit cuplikan video inspirasi yang sesuai dengan materi pada kali ini, yaitu bersikap optimis dan sabar dalam menghadapi ujian maupun cobaan. Bapak harap anak-anak semua, baik semua kelas 12, memperhatikan dengan baik video yang Bapak tampilkan nanti. Bapak harap semuanya bisa menyimpulkan dari pembelajaran video yang Bapak tampilkan. Silahkan untuk menonton dan memperhatikan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Najri. Saya berasal dari Penang. Saat ini saya bekerja di sebuah hotel di Bogor. Bisa disebut juga seorang perantau. Dan saya orang yang belum menemukan kesuksesan. Dengan sebab inilah saya susah untuk pulang kampung halaman. Maafkan saya untuk bapak dan ibu di rumah. Dan inilah saya, seorang tukang masak harian. Dengan usia saya sekarang ini 20 tahun, semoga kerja keras ini menjadi awal kesuksesan. Kuncinya tetap berjuang, tetap sabar dan tetap semangat.
mungkin saya harus selalu bersabar, selalu belajar dari kesalahan, dan berusaha menjadi lebih baik. Apa yang harus saya lakukan? Terus dan terus saya berpikir. Tuhan tidak tidur dan tahu apa yang terbaik. Teringat dengan kedua orang tuaku, membuat semangat dan selalu ingin terus berjuang. Bapak, Ibu, tunggu aku pulang. Karena anak-anak sudah melihat video yang Bapak tampilkan, jadi Bapak pengen anak-anak di rumah bisa menyimpulkan apa yang bisa anak-anak dapat dari video inspirasi yang Bapak tampilkan tadi. Itu tugas pertama. Kita masuk ke materi yang akan kita bahas kali ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, yaitu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang sabar yang mana yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah ataupun cobaan, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah itulah yang akan diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah yang akan sebaik-baik orang yang diberi petunjuk. Jadi penegasan dari ayat ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dalam konsep sabar dalam menghadapi cobaan, bahwasanya setiap orang yang sabar ketika tertimpa musibah ataupun cobaan, mereka akan menghadapinya dengan ikhlas, tidak marah, tidak takut, dan tidak ada rasa ingin mengeluh. Karena apa? Karena orang yang sabar inilah orang yang yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan kepada mereka. Jadi anak-anak kalau tertimpa musibah, misalkan jatuh dari sepeda, ataupun misalkan karena Bu Ampian ini kelas 12 ya, misalkan putus cinta, ya jangan takut, karena Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan kelapangan, dan Allah akan memberikan kenikmatan hati kita kalau kita bersabar, sabar, dan sabar. Jadi penegasan ayat ini bahwasanya orang sabar itu nantinya akan kembali kepada Allah, karena kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kita tidak perlu takut akan apapun, karena semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu ialah sabar dan merasa cukup. Terus apa sih hubungannya dengan sikap optimis dengan sabar dalam menghadapi cobaan ini? Sangat berhubungan sekali, karena
orang yang sabar itu orang yang optimis, orang yang percaya diri bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan kepada dia. Tetapi kalau dikatakan sabar tidak optimis itu salah, karena orang sabar itu pasti optimis. Jadi jangan sampai karena sabar, bukan sabar kayak gini, misalkan sabar terserah aja pasrah, itu bukan sabar, itu namanya putus asa. Tapi sabar itu sabar menghadapi apapun itu dengan cara usaha juga, berikhtiar, namun semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha penentu apapun di dunia ini. Jadi orang sabar itu dikatakan bukan yang terserah aja aku nih, biar aja apakah kena jadi apa, bukan. Itu bisa dikatakan pesimis, orang yang tidak punya pendirian. Tapi orang sabar itu orang optimis, dia punya pendirian, dia percaya diri bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Jadi sangat jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ini bahwasanya nantinya orang yang sabar ini akan diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan diberikan petunjuk. Makanya kalau kita sudah ada di dalam diri ini sikap sabar, sikap optimis, insya Allah apa yang kita hadapi ini kita akan bisa melewatinya. Selanjutnya terdapat juga pembahasan sabar ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut berbunyi, An Syuhaibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairul lahu. Rawahu Muslim. Maksud dari hadis ini dijelaskan bahwa orang-orang muslim itu, orang-orang mukmin itu memiliki dua sifat, yaitu syukur dan sabar. Jadi syukur di sini ialah ketika orang itu diberikan nikmat atau diberikan kecukupan, maka dia akan syukur, dan syukur itu baik baginya. Baginya siapa? Baginya untuk orang-orang mukmin. Dan juga ketika dia ditimpa musibah, dia akan merasa sabar, dia akan bersikap sabar, karena sabar itu baik baginya. Baginya siapa? Baginya untuk orang-orang mukmin. Jadi kita sebagai orang mukmin, kita harus punya dua sifat ini yang dijelaskan oleh dari hadis tadi, yaitu syukur dan sabar. Syukur ketika diberikan kenikmatan dan sabar ketika diberikan cobaan ataupun musibah. Jadi Bapak di sini mengajak anak-anak kelas 12 untuk selalu bersyukur dan bersabar. Jangan sampai kita terlena akan dunia ini, karena video inspirasi yang Bapak tampilkan tadi sudah memberikan contoh atau memberikan gambaran kepada kita bahwasanya sabar itu harus ada dimiliki oleh seorang mukmin kita gini. Jadi sekali lagi Bapak harapkan dalam video pembelajaran ini anak-anak bisa mengambil manfaat dalam bersikap optimis dan sabar dalam menghadapi cobaan. Sebelum itu Bapak ingin menanyakan beberapa hal. Jadi bagaimana sih cara anak-anak dalam menghadapi sabar ketika kita ditimpa musibah? Jadi di situ nanti anak-anak bisa jawab, bisa di kolom komentar di sini, juga bisa di grup yang Bapak sediakan nantinya. Di akhir video kali ini Bapak ingin menyampaikan kesimpulan bahwasanya sikap optimis itu akan tumbuh ketika kita menumbuhkan juga sifat sabar di dalam diri kita, karena sabar itu berarti menahan dari segala apa yang tidak disukai di diri kita dan mengharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan sabar. Semoga setelah kita belajar di kesempatan kali ini,
kita akan bisa mengamalkan sifat optimis dan sabar ini. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Hadallahi ajmain. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.